Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elia Tabita selaku Kepala SMP 6 Satu Atap Ambarawa, Bapak Ibu Guru SMP 6 Negeri 6 Satu Atap Ambarawa, dan kepada CGP Bapak Daryanto yang saya hormati. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu atas limpah rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita diberi kesempatan berkumpul bersama dalam rangka mendengarkan penyampaian visi misi CGP dari Pak Daryanto berkaitan dengan visi misi dan prakasa besar sebagai guru penggerak. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan sampai yang nanti. Bapak Ibu, perkenalkan saya selaku pengajar praktek pendamping dari CGP Bapak Daryanto dari SMK Negeri Bancak. Kebetulan alamat saya di Bawen seperti itu. Dan hari ini adalah pendampingan yang kedua dari CGP berkaitan dengan akan dilaksanakannya lokakarya kedua sekitar tanggal 7 Oktober 2022 di SMK Negeri Bawen. Dan hari ini nanti dari CGP menyampaikan visi misi berkaitan visi misi sekolah. Apakah nanti visi misi yang beliau buat sama atau nanti ada perubahan berkaitan dengan visi misi sekolah. Kemudian misinya juga bagaimana, nanti mohon tanggapan dari Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan terutama kurikulum merdeka ya, karena saat ini kita sedang dibimbingkan dengan kurikulum merdeka dengan slogannya Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar ya, kurikulum merdeka seperti itu, dan kurikulum yang memberikan titik berat kepada anak-anak belajar bebas merdeka seperti itu. Nanti dari CGP akan menyampaikan hasil pemikiran beliau, dan nanti mohon tanggapan dari Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan itu semua. Sementara saya nanti selaku moderator dan nanti selaku pemateri dan sekaligus pemimpin diskusi dari Pak Daryanto selaku CGP, silakan bawakan diskusi ya, kurang lebih 30 menit atau berapa, monggo silakan. Jika nanti Bapak Ibu banyak pertanyaan berarti semakin bagus, semakin lama seperti itu. Waktu tepat untuk Bapak Daryanto menyampaikan visi dan misinya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Elia selaku Kepala SMP Negeri 6 Ambarawa yang saya hormati, Bapak Ibu guru beserta rekan-rekan yang saya hormati, tidak lupa Pak Slamet selaku PP saya, pengajar praktek saya dari SMK Bancak yang saya hormati. Terima kasih. Mungkin saya mau menyampaikan untuk visi saya ketika kemarin disuruh menyusun tugas, salah satu tugas dari guru penggerak itu menyusun visi. Nah, di sini akan saya sampaikan visi saya secara pribadi kemarin yang saya turunkan secara pribadi. Namun sebelum visi itu, kalaupun nanti visi itu bisa dipakai di SMP 6 Ambarawa, monggo, tidak juga tidak masalah, karena ini nanti
Ini hanya angan-angan saya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya masuk ke sana, ke visi saya, jadi ini visi SMP Negeri 6 Ambarawa yang saat ini masih dipakai, yaitu mempersiapkan siswa berprestasi dalam mengembangkan kepribadian berbudi luhur, mandiri, serta dapat menguasai IMTAK dan IMTEK. Ini yang di SMP Negeri 6 saat ini. Ada beberapa kata kunci di sana adalah mempersiapkan, berprestasi, berbudi luhur, mandiri, IMTAK dan IPTEK. Nah, sekarang mari kita mereview apakah visi ini masih relevan untuk saat ini. Jadi salah satu arah dari kurikulum Merdeka, adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan yang terakhir adalah berkebinekaan global. Nah, ini profil pelajar Pancasila yang diharapkan dari kurikulum Merdeka. Permasalahannya apakah untuk visi dan misi kita, visi misi sekolah SMP Negeri 6 Ambarawa, apakah sudah memuat dari 6 profil pelajar Pancasila, visi yang kemarin? Beberapa ciri, kita melihat beberapa ciri visi yang baik. Yang pertama, di sini yang pertama adalah bukan kata kerja. Jadi bukan kata kerja, tetapi impian. Jadi bukan kata kerja. Mohon maaf kalau SMP Negeri 6 kalau kita lihat masih menggunakan kata kerja. Nah, ini harapannya kalau beberapa ciri visi yang baik itu bukan kata kerja yang dipakai, dan fokus pada peserta didik. Dan nanti apakah visi dari SMP Negeri 6 Ambarawa ini fokus pada peserta didik, nanti kita lihat. Kemudian yang kedua, bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga, mampu membuat semangat. Jadi mampu membuat semangat, terus maju dan dapat dicapai, bukan hal yang mustahil. Maksudnya bukan angan-angan itu mustahil, enggak, tapi bisa dicapai dalam kegiatan yang nyata. Nah, sekarang kita melihat dari visi SMP Negeri 6 Ambarawa. Yang pertama, mempersiapkan siswa berprestasi dalam mengembangkan kepribadian berbudi luhur, mandiri, serta dapat menguasai IMTAK dan IPTEK. Mari kita kupas, apakah ini sudah berpihak pada murid? Itu pripun Bapak Ibu, sudahkah berpihak pada murid? Ini visinya. Ya, mungkin sudah masuk ke siswa berprestasi, arahannya juga siswa. Berarti ini sudah arahannya sudah siswa mengembangkan kepribadian berbudi luhur. Ini sudah arahannya kan sudah siswa. Terus yang kedua, sudahkah menggambarkan profil pelajar Pancasila dari 6 tadi? Pripun? Ada beriman bertakwanya, terus berbudi luhur mandiri. Namun kan belum semuanya terbackup nggih. Visinya kan belum semuanya terbackup di sana. Terus yang ketiga, kita melihat sudahkah diawali dengan kalimat harapan atau impian. Ini kan masih mempersiapkan. Berarti kan kalau mempersiapkan itu kan kata kerja kan, dan mempersiapkan. Jadi belum
belum mencetak. Kan masih mempersiapkan, kan berarti masih pripun nggih? Nyiapki kean, berarti bimbing, belum angan-angan kan itu. Belum sampai muncul angan-angan. Ngoten. Pak, belum muncul angan-angan nggih. Kalau ini kan belum impian. Karena baru mempersiapkan, itu kan belum jadi lah. Baru proses nggih, baru proses. Padahal kan visi itu harus impian yang akan dicapai itu apa itu, bukan prosesnya. Kalau ini kan masih proses gitu. Nah, terus yang berikutnya ini, ketika kita mengupas tadi visi SMP Negeri 6 Ambarawa, terus perlukah ada review atau perlukah ada perubahan kan ini, kira-kira pripun? Perlukah ada perubahan untuk visi ini? Karena kebetulan visi ini juga sudah lama, sebetulnya sudah lama. Saat itu saya termasuk tim penyusun visinya juga. Itu tahun visi itu kita sudah berubah dari 2010. Saya masih ingat betul karena saya memang yang ikut menyusun yang pertama 2010, kemudian kita berubah lagi di 2012. Kemudian 2012 kita ada tuntutan kurikulum 2013, itu di 2014 kita berubah lagi karena saat itu tuntutan kurikulum 2013. Kemudian berubah lagi itu ketika 2018, di mana semua harus kurikulum 2013, itu baru berubah lagi dan sampai sekarang belum berubah lagi. Nah, sekarang sudah mulai kurikulum merdeka. Kira-kira apakah kita perlu merubahnya atau cukup dengan yang ini? Bapak Ibu pripun kira-kira? Apakah perlu merubahnya? Oke. Ya. Nah, monggo. Berarti kan mungkin kita bisa merubah dari kalimat depan nggih. Kalimat depan kan mempersiapkan, nggih. Mempersiapkan. Kan masih ini kan masih proses nggih. Terus kemudian nanti bisa kita tambahi mungkin di dalamnya. Dan mungkin napa nggih? Yang ini kan bisa kita tambahi dengan profil pelajar Pancasila yang lain. Nah, untuk merubahnya itu sebetulnya kita harus semua ngumpul jadi satu. Jadi tidak hanya Bapak Ibu guru, tidak hanya Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, tetapi juga harus melibatkan orang tua dan warga, tokoh masyarakat. Makanya kalau pengen merubah visi ini ya nanti tetap kita harus berkumpul, mengumpulkan minimal mendatangkan dari komite, mendatangkan orang tua. Bapak Ibu yang saya hormati, ini visi dari sekolah, berarti visinya mungkin perlu dirubah nggih, perlu dirubah. Ya mungkin nanti kita sambil proses terjalan visinya kita rubah. Nah, terus untuk saya sendiri, saya tuh punya angan-angan seperti ini Bapak Ibu. Ini angan-angan saya. Jadi angan-angan saya untuk murid masa depan itu angan-angannya seperti itu: beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian disiplin dan menghargai budaya, ini berjiwa Pancasila. Jadi berdisiplin dan menghargai budaya itu bisa masuk dalam berjiwa Pancasila. Kemudian yang berikutnya mandiri, bernalar kritis, kreatif dan ceria, atau bisa disatukan dari beberapa kalimat itu menjadi inovatif. Itu angan-angan saya. Kemudian yang terakhir gotong royong dan peduli lingkungan. Ini bisa disatukan menjadi bermasyarakat. Jadi kalau angan-angan saya itu punya murid yang beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, inovatif dan bermasyarakat. Ini angan-angan saya. Sepertinya dari angan-angan saya itu sudah 6 profil pelajar Pancasila. Ini sudah masuk semua. Mulai dari beriman dan bertakwa, terus menghargai budaya, itu berkebinekaan, itu kan menghargai budaya. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, itu semua sudah masuk di dalamnya. Ini angan-angan saya Bapak Ibu. Nah, kemudian dari angan-angan itu muncul visi saya. Ini visi pribadi, ini hanya visi dari saya.
Ini hanya visi dari saya. Monggo nanti kalau di SMP Negeri 6 mau membuat visi seperti apa, monggo. Ini kan hanya visi dari saya. Jadi visi saya itu terwujudnya generasi bertakwa. Bertakwa dalam artian kalau kenapa saya hanya mengambil kata bertakwa, karena kalau orang itu sudah bertakwa pasti akan mendekati keimanan, akan beriman. Kenapa? Karena bertakwa itu akan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, sehingga nanti sudah masuk ke beriman. Kemudian inovatif tadi ada bernalar kritis, kreatif, kemudian mandiri, itu inovatif. Berjiwa Pancasila itu termasuk berkebinekaan dan bermasyarakat atau gotong royong. Nah, kemudian yang awal yang kemarin sudah saya laksanakan ini, karena ini sebetulnya materi sudah lama, ini materi hampir 1 bulan yang lalu ya Pak ya, 1 bulan yang lalu, maka saya sudah melaksanakan yang dari ini pernyataan prakarsa perubahan. Kemarin yang saya utamakan adalah terwujudnya generasi beriman dan bertakwa melalui pembiasaan setiap pagi dan kajian keagamaan. Alhamdulillah kemarin sudah berjalan kita untuk kajian itu. Saya mengambil narasumber 3 orang, Pak Mika, Pak Alex sama saya sendiri. Setiap Jumat pagi itu ada kajian di masjid. Jadi sebelum sholat duha itu anak-anak ada kajian dulu, baru dilanjutkan sholat duha. Ini alhamdulillah kemarin dengan ini sudah saya coba saya laksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, itu visi dari saya, dan memang banyak hal. Kemarin saya bisa sampai ke sana itu saya sudah membuat ininya, tapi ini kan untuk nanti pelaksanaannya dengan bagja, yaitu bagja itu buat pertanyaan. Kemudian yang berikutnya, jadi ini bagja ini untuk arahannya ke sana. Jadi ada tindakannya, ada pertanyaannya apa, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada ambil pelajaran itu yang sudah ada di sini. Saya coba untuk saya masukkan yang sudah ada di sini. Ini jadi sudah dilaksanakan beberapa. Nah, ini terus kemudian gali mimpi yang saya angan-angankan ini kemarin, yang saya angankan kan seperti itu, dan sebagainya Bapak Ibu. Kemudian ada jabarkan rencana, ini rencana kemarin. Alhamdulillah rencana saya yang pertama itu sudah terlaksana dan sudah berjalan setiap hari Jumat. Kemudian yang terakhir atur eksekusi ini, dan kemarin sudah dilaksanakan yang ini. Oke, itu Bapak Ibu dari saya untuk misi. Misi memang belum sepenuhnya saya susun total misi, tapi yang jelas di sini karena kemarin tugasnya hanya visi, menyusun visi, maka saya menyusun visinya terlebih dahulu. Misi kan hanya untuk mencapainya, nanti jalur langkah-langkah untuk mencapai visi itu apa itu. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian presentasi dari saya terhadap visi. Nah, monggo mangke bisa penggalih lagi kira-kira visi SMP Negeri 6 Ambarawa perlu diubah atau tidak. Ini tadi kita mereview dan ini tadi visi saya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan bisa setelah saya tutup ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, monggo Bapak Ibu yang mau disampaikan ke Pak Daryanto, monggo. Berkaitan dengan kalau biasanya kalau penyusunan ini kan dilaksanakan saat penyusunan KOSP ya Bu ya. Nah itu mungkin saat-saat itu berbagai pihak bisa dirunduk bareng berkaitan dengan visi misi. Bagus sih setiap tahun ganti tidak masalah kalau memang sesuai dengan keadaan lingkungan, keadaan sekarang dibutuhkan apa ya
nggak harus 5 tahun baru ganti kelihatannya. Kalau saya di sini di SMK itu hampir setiap tahun visinya kita dibutuhkan ganti ya ganti, tulisannya kurang apa diganti gitu. Kadang malah ganti kepala sekolah yo ganti visinya, dan kadang motonya juga beda lagi gitu. Mungkin itu Pak, mungkin Bapak Ibu saat nanti penyusunan KOSP kan ada tim-timnya. Nah itu mungkin saat yang tepat untuk adanya, kalau ada perubahan mungkin masukan dari Pak Dar berkaitan dengan visi SMK Negeri 6 SMP 6 Ambarawa, mungkin nanti saat KSP bisa buat masukan juga seperti ini. Nanti dengan misinya untuk menuju visi itu apa aja, mungkin itu bisa dijabarkan lagi. Mungkin ada yang sampaikan Ibu. Terima kasih atas waktunya Bapak. Berkaitan dengan visi, sebenarnya di awal kita koordinasi penyusunan KOSP, kita sudah ada rencana untuk mengganti visi berkaitan dengan kurikulum yang juga sudah berubah. Hanya waktu itu kita semua belum siap, jadi waktunya sudah mepet, kami semua belum siap. Nah, dengan adanya Pak Dar selaku guru penggerak, mungkin ini menjadi bahan pertimbangan kita juga ke depan. Artinya beberapa hal mungkin kalau beberapa dari kami sudah tahu bahwa untuk visi itu tadi ada persyaratannya, misalnya tidak menggunakan kata kerja, kemudian berorientasi pada peserta didik dan seterusnya. Nah ini barangkali nanti ketika Pak Dar sudah mengimbaskan kepada teman-teman di SMP 6, kita akan menjadi lebih banyak di ide-ide kita dari sekian Bapak Ibu guru, dan bahkan mungkin nanti ditambah dengan beberapa wali murid. Ide-ide ini mungkin semakin banyak kepala, idenya juga semakin banyak. Nah, insya Allah nanti tahun depan penyusunan KOSP yang baru, kita insya Allah sudah menggunakan visi yang baru dengan pertimbangan tadi Pak Dar sebagai masukan. Dari teman-teman yang lain mungkin juga ada masukan lagi, lebih banyak lebih baik, sehingga nanti visi kita paling tidak sempurna sekali, tapi mendekati apa yang diimpikan oleh kurikulum yang baru, menunjukkan profil pelajar Pancasila. Jadi ini sudah menjadi impian, hanya waktunya yang belum tepat dan kita idenya belum banyak ada. Terima kasih. Terima kasih Ibu ya, karena waktu ini juga ya Bu ya. Ya semoga ke depan jika memang ada perubahan, tentunya perubahan yang lebih baik Pak. Nah ya gitu. Ada lagi Ibu Bapak menyampaikan ke Pak Dar, mungkin memasukkan buat Pak Dar apa gitu, monggo silakan. Tidak ada. Itu kalau dari saya itu Pak Dar ya, semoga apa yang menjadikan visi dan misi jenengan dan harapan jenengan, dan tentunya jangan di sini sebagai promotor ya, sebagai contoh dan sebagai penggerak bagi teman-teman untuk lebih bergerak lagi seperti itu, dan sebagai transformasi informasi berkaitan dengan kurikulum yang baru seperti itu. Saya yakin ketika jenengan dapat sendiri ilmunya untuk sendiri, itu tidak akan berkembang di sekolah, dan sekolah pun akhirnya butuh kerjasama oleh semua pihak ya. Kalau jenengan sendiri yang maju sedangkan teman-teman yang lain tidak, otomatis sekolah pun tidak akan maju gitu. Dengan harapan jenengan menjadi guru penggerak ini dapat menggerakkan teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang lain nanti di angkatan 8 atau 9 bisa ikut guru penggerak juga gitu. Mungkin ibu kepala sekolah juga ikut fasilitator atau jadi pendampingnya gitu kan juga bisa gitu Ibu. Itu kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi untuk diskusi saat ini, cukup sekian. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan SMP Negeri 6 Ambarawa dapat terwujud, dan anak-anak menjadi anak-anak yang berprestasi dan anak-anak yang dibutuhkan oleh orang tua dan sekolah gitu.
Dari saya cukup sekian, mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.